Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dulur-dulur semuanya yang selalu support dan dukung channel ini, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak panjenengan semuanya mengenal tentang ilmu pernafasan. Kenapa kita harus belajar pernafasan? Di sini akan kita bahas tuntas agar teman-teman semuanya sebelum belajar pernafasan itu memahami dulu sebenarnya tujuannya untuk apa sih kita belajar olah nafas atau belajar pernafasan. Banyak di saat kita ngomongin tentang pernafasan, pasti mayoritas itu larinya adalah tenaga dalam. Jadi banyak orang belajar mengaitkan pernafasan pasti dengan tenaga dalam ataupun ilmu-ilmu kanuragan yang lainnya. Tetapi ada salah satu yang luar biasa dari seni olah nafas atau kita belajar pernapasan, selain untuk kesehatan, selain untuk energi dalam diri kita, juga untuk membangun kekuatan pikiran kita. Jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share-nya. Kita bahas di sini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan kita akan jawab gitu. Jadi pernafasan adalah salah satu cara atau dasar di saat kita ingin belajar yang namanya spiritual. Karena apa? Pernafasan ini adalah kunci dasar untuk mendorong energi dalam diri kita, sehingga energi yang kita hasilkan dalam diri kita itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, pengaplikasiannya gitu loh. Makanya untuk mendorong energi dari bawah ke atas, kita membutuhkan yang namanya pernafasan. Dan pernafasan bisa juga untuk membuka titik-titik cakra yang ada dalam diri kita, 7 cakra dan juga kundalini kita. Jadi teman-teman kalau ingin mengaktifkan yang namanya cakra, teman-teman harus menggunakan yang namanya teknik pernafasan, bukan hanya sekedar sugesti. Nah, pernafasan ini juga bisa untuk membantu kita belajar mensugesti diri sendiri, memerintah diri sendiri. Dengan apa? Dengan contoh tarik nafas, tarik, tahan, buang. Itu secara otomatis sampai itu sudah mensugesti diri panjenengan sendiri-sendiri. Jadi kan seorang itu kalau ingin mensugesti orang lain, dia harus pandai mensugesti dirinya sendiri. Nah, itu bisa sampean lakukan, sampean latih dengan melakukan pernafasan. Nah, pernafasan sendiri selain untuk mendorong yang namanya energi dalam diri sampean, sehingga bisa sampean gunakan, contoh untuk tenaga dalam, untuk reiki, contoh untuk afirmasi sampean, contoh untuk menyampaikan vibrasi sampean kepada semesta, yaitu sampean harus memakai yang namanya pernafasan. Karena pernafasan ini juga nanti akan membangun karakter diri sampean dan juga membantu penyembuhan dari segala penyakit panjenengan semuanya. Sebenarnya manusia kan bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tergantung kita. Kita bisa mainkan lewat pernafasan dan sugesti diri kita. Nah, pernafasan yang sering saya kenalkan kepada panjenengan semuanya yaitu pernafasan 4 titik. Pernafasan 4 titik ini sudah mewakili pada diri sampean di saat sampean menginginkan atau ingin mengaktifkan
7 cakra sampean dan juga kundalini sampean. Jadi pernafasan kepala, dada, perut, bawah perut. Yang paling utama sampean rutin melakukannya. Apalagi sebelum melakukan meditasi, sampean juga harus melakukan yang namanya pernafasan. Untuk apa? Untuk agar diri sampean lebih rileks, agar sampean nanti lebih mendapatkan ketenangan, agar sampean energi sampean itu stabil gitu. Makanya penting, ilmu pernafasan itu sangat penting untuk membantu diri panjenengan semuanya. Tetapi pernapasan juga harus dibarengi dengan yang namanya ilmu sugesti. Antara perintah dan pernapasan, karena orang itu bisa bernafas karena ada perintah. Makanya ilmu ini sebenarnya sudah mencakup. Jadi saat kita punya energi pada tubuh kita, kalau kita tidak dorong dengan sugesti, dengan dorongan dari pernafasan itu sendiri, dia akan susah naik ke dalam diri kita atau ke otak kita. Nah, pernafasan juga membantu sirkulasi oksigen dalam otak sampean. Contohnya pernapasan kepala, itu sangat membantu pergantian oksigen dalam kepala sampean. Karena di saat kita kekurangan asupan oksigen pada otak kita, ya kita akan mengalami banyak gejala di dalam kepala kita gitu. Nah, pernapasan ini juga membangun kesadaran diri kita. Karena apa? Di saat sampai melakukan pernapasan, otak kanan dan otak kiri ini bekerja. Ini bekerja gitu. Mas, pernapasan tarik pusaka gimana caranya? Pernapasan nggak bisa untuk narik pusaka. Nggak ada, Mas, narik pusaka itu nggak ada. Kalau orang bisa narik pusaka, nggak perlu ada tambang emas, nggak perlu ada eskavator, itu nggak perlu ya kan. Mereka cukup tarik aja, nggak ada. Nanti daripada sampean hanya bulat di situ, nanti sampean belajarnya. Pernapasan itu membangun vibrasi diri ataupun membangun karakter diri. Tentunya untuk menselaraskan seluruh sistem saraf pada tubuh panjenengan. Jadi membangunnya cuma membangun energi pernapasan itu. Karena energi itu sangat penting. Di saat sampean melakukan afirmasi, sampean melakukan penciptaan, sampean menginginkan sesuatu, sampean berdoa, kalau energi sampean tidak besar atau tidak kuat, maka apa yang sampean sampaikan itu juga lemah juga. Karena pernafasan ini kan mendorong energi untuk meningkatkan kekuatan pikiran kita atau kekuatan otak kita. Kalau untuk pemagaran bisa, Mas, bisa, tapi sampai tambahin dengan sugesti atau bisa sampai melalui dengan media juga. Itu juga pernapasan. Untuk penyembuhan juga bisa, contohnya Reiki itu bisa. Bisa semua, sebenarnya pernapasan itu kan dasarnya kan. Dasar kita membangun karakter diri kita. Jadi sebelum meditasi bisa. Sampai afirmasi itu sampai tanpa pernapasan, kekuatan afirmasi sampai juga kurang. Karena apa? Otak kita ini punya frekuensi. Nah, untuk memperbesar frekuensi itu, ya kita harus besar juga energi dalam diri kita yang kita dorong ke otak itu. Contoh tower itu. Tower itu bisa memancarkan gelombang, sinyal. Karena apa? Karena di bawah itu ada sumber energinya, entah itu genset atau apa, kan ada di situ. Atau listriknya juga ada gitu loh. Kalau energinya enggak, towernya nggak ada sinyalnya gitu. Mau menyampaikan ke semua itu susah gitu. Sama kita sebenarnya sebagai manusia itu sama. Kita juga ada satu titik yang memancarkan gelombang, yang gelombang itu akan membawa doa-doa sampean atau harapan sampean itu kepada yang lainnya ataupun kepada yang ada di alam semesta ini. Karena kita juga semesta, tapi kita untuk mendatangkan sesuatu ataupun mencipta sesuatu, kita tidak bisa sendiri, kita pasti membutuhkan yang lainnya gitu. Makanya
kayak magnet rezeki, menarik uang. Nah, itu kan sampean pakainya gelombang pikiran di situ. Tetapi kan sampean juga harus punya medan atau punya alasan kenapa rezeki itu bisa datang ke sampean. Jadi sebelum sampean melakukan ilmu menarik rezeki, ya sampean harus bikin medannya dulu. Apa yang bisa mendatangkan rezeki kepadamu? Tidak hanya sekedar bayangkan uang datang, bayangkan sampean pegang uang, terus sampean ikhlaskan. Lah ya sampean ikhlaskan apa? Baru bayangan sampean ikhlaskan kan gitu. Melakukan pernapasan 4 titik, tubuh keluar keringat dan hawanya panas berputar di dalam tubuh. Itu kira-kira apa, Mas? Berarti sampean itu bukan ditahan, sampean menekan biasanya. Sampean menekan, sampean tarik, bukan tahan. Setelah sampean tahan, sampean tekan. Nah, itu otomatis saraf sampean tuh juga ikut memompanya keras. Nah, itu sampean bisa bergetar tubuh sampean, atau bisa hawa panas itu muncul dalam diri sampean, apalagi berkeringat. Tapi kalau sampean biasa cuma tarik, tahan, buang lewat mulut, tahan biasa aja, tidak usah terlalu ditekan atau sampean memaksakan, itu nggak usah. Namanya pernafasan kan tarik, tahan, buang. Nah kalau untuk menggunakan biasanya seperti tenaga dalam, itu tarik, tahan, ditekan semampu sampean. Lah itu mengeluarkan nanti pasti untuk kanuragan kalau seperti itu. Nah pernafasan yang rutin sampean lakukan itu 3 titik di bawah ini, dada, perut, bawah perut. Nah, ini kalau bagus nanti kebatinan sama juga kuat. Karena apa? Energi yang berada di bawah ini benar-benar tersampaikan ke otak sampean, nyampe. Nah, kalau orang bilang katanya ada apa panas lah, rambatan lah, di saat kundalini terbuka katanya naik ke atas, itu sebenarnya energi dari bawah yang naik ke atas gitu. Ya nanti aplikasinya ya tetap yang menjadi tumpuannya kekuatan pikiran sampean. Karena manusia itu kan hidup sebenarnya yang memerintah semua di organ tubuh kita itu kan kepala kita itu kepala kita. Sampean tuh hidup kepala sampean, makanya kalau sampean hidup itu jangan pakai dada saja, sampean juga harus pakai kepala, karena ini yang menyampaikan sugesti pada diri sampean. Kita bisa ngangkat ini karena perintah dari otak kita. Kita bisa bernafas itu karena juga perintah dari otak kita. Kita bisa mencium sesuatu itu juga dari saraf-saraf dari otak kita. Makanya kita jaga kekuatan pikiran kita. Nah kalau kita bagus menjaga kekuatan pikiran kita, ya orang dulu, kalau orang dulu namanya sabdo dadi lah, weruh sadurunge winarah lah, bisa malih rupa lah, apalah, akan punya kesaktian. Itu sebenarnya bonus. Makanya di saat sampai ingin menjadi seorang spiritual, yang dasar perlu sampean pelajari adalah pernafasan. Mungkin ini hanya benang merah atau garis besar saja. Untuk lebih jelasnya sampean bisa hubungi saya langsung. Jadi buat teman-teman yang keluarganya sakit stroke, di sini ada tempat terapi stroke gratis. Sampean bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini, gratis, tapi bersyarat, syaratnya harus ada yang nunggu dan ada yang di sini salah satu keluarganya. Nanti kalau masalah di sini semuanya gratis. Jadi silahkan nanti teman-teman kalau ingin mengobatkan keluarganya yang terutama yang kena stroke, silahkan datang ke Kediri, ketik aja di map sampean itu Surya Nusantara, itu ada di sini. Silahkan, gratis, dijamin gratis, gak ada bayarnya, pokoknya gratis. Kemarin kita meredikan itu, kita
membangun tempatnya. Sekarang kita sudah jadi, dari kita saling berkekeluargaan dan kita bangun yayasan bersama. Nah, di sini kita aplikasikan untuk masyarakat yang lainnya. Jadi sekian dari saya. Itulah pentingnya sebuah pernapasan. Pernapasan bisa membantu kesehatan sampean, memberi sampean lepas dari depresi ataupun beban dalam diri sampean, juga meningkatkan energi sampean, juga meningkatkan frekuensi pikiran sampean. Itu yang lebih penting, dimana di saat sampean ingin mencipta sesuatu dari segala hajat dan keinginan sampean, itu lebih cepat terkonek kepada alam semesta ataupun yang lainnya, dan banyak pengembangan ilmu-ilmu dari pernafasan itu sendiri yang tentunya kita gabungkan dengan yang namanya olah sugesti juga. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari di saat sampai simak video-video yang saya sampaikan, karena di saat saya membuat video pasti harus ada gunanya buat teman-teman semuanya. Nah, khususnya di bulan Suro ini, bulan yang bagus untuk tirakat, kita renungkan diri kita kaji diri kita bangun spiritualitas kita, sehingga kedepannya kita menjadi lebih makmur, berkecukupan, dan juga jauh dari segala mara bahaya. Matur suwun buat teman-teman yang sudah support. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.